diri itu dibenerin. Makanya ketika pengen seperti itu ya law of assumption, memakai teknik bahwa saya adalah cowok yang saya cewek yang ngangenin gitu loh. Jadi tiap mau tidur, kamu selalu kebayang-bayang aku. Mau makan, kamu selalu ingat gitu. Itu bisa di-create. Nanti yang di sana itu tiba-tiba pun aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kangen gitu. Nggak pernah Iya. nggak pernah ngerasain itu aku. Nah, nanti setelah ini kalau itu di-create ya Mas Indra memfasilitasi. Artinya di ini ya, di forum gitu ya. Di itu forum, bisa kita bisa belajar bareng-bareng. Lah itu loh. Nanti aku ikut pasti itu. Iya, gitu. Biar ini nggak tahu. Nah itu makanya kata-kata itu pun harus jangan sampai terucap lagi. Makin hari aku makin pandai menarik atau meluluhkan lawan jenis. Aku selalu menarik pria-pria terbaik. Tapi gitu. Dengan karakter cewek kan tiap karakternya ada yang lembut, ada yang frontal. Kayak saya kan orangnya frontal, gampang frontal, marah gitu loh, gampang. Apa setiap ini harus kita lemah lembut, bukan jadi diri sendiri kan nggak baik toh Om. Okay. Kita harus jadi diri sendiri toh. Gimana ya Om? Dengan karakter kita yang keras seperti ini, apakah bisa buat nyaman orang itu bisa? Tidak. Yang bisa adalah karakternya dirubah. Gitu. Karena karakter fix yang pemarah, yang frontal, yang dianggap diri yang sebenarnya, bagi saya itu belum diri yang sebenarnya. Itu diri atas asumsi selama ini yang dikuati. Gitu. Dan itu bisa diubah. Gitu loh. Daripada mempertahankan diri yang frontal, yang keras, itu bisa diubah menjadi karakter yang memang diinginkan pria. Ya kalau saya sebagai pria, saya nggak suka lah cewek yang marah-marah frontal gitu, dikandani ngeyel, ya orang manut-manut ya. Ya nggak mau gitu loh. Tapi itu yang perlu diubah. Makanya banyak orang tuh aku tuh karakternya begini. Enggak loh gitu loh. Itu diri yang palsu loh, itu topeng loh gitu loh. Bisa dikembalikan ke diri yang sejati loh, yang sebenarnya loh gitu loh. Jadi makanya tadi mengucapkan saya itu orangnya saya selalu. Yang negatif ini nggak boleh terucap lagi. Gitu. Selama itu terucap, itu membentuk diri terus. Mancar keluarnya nggak dapat, sehingga baru dilihat aja, ini mbaknya ini kasar nih, gitu loh. Dari muka aku kasar kelihatan, ini judes ini cewek, Om. Itu perlu diubah. Nanti saya tunjukin foto saya waktu SMA, betapa ruwetnya kayak apa, gitu. Dan buat teman-teman semuanya juga, ya bagi yang merasa kurang berkenan untuk lawan jenis yang jomblo-jomblo ya, itu wajah masih bisa diubah dengan teknik vibrasi. Sekali lagi wajah masih bisa diubah. Dengan wajahnya judes itu bisa kerutan pun bisa berkurang kok. Loh iya Om. Iya. Loh ini ngomong kisah nyata loh ya, bukan teori atau menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, bisa gitu loh. Jadi yang karakternya keras, saya kan orang menilai ya Om. Saya sendiri juga kadang mikir saya ini orangnya keras, orang lain juga mikir saya keras. Ya itu Om, kamu itu kalau kamu pengen lelaki yang baik, kamu itu turunin lah sifat-sifat. Makanya ketika kamu ngomong saya itu keras, itu nggak boleh. Nggak boleh. Gitu loh. Jadi ini adalah diri yang palsu. Di materi kelas yang happy hoki ada tuh program diri dari orang lain, program diri dari dalam diri, yang itu sebenarnya hanyalah topeng. Nah, ketika topeng ini dilepas, akan menjadi pribadi yang sebenarnya, gitu loh. Karena wanita yang sebenarnya adalah wanita yang memancarkan inner beauty, gitu loh. Ibaratnya bangun tidur, belum dandan aja udah cantik, gitu loh. Jadi cantiknya bukan karena fisiknya, bukan karena case-nya lagi, gitu loh. Saya sebagai pria pernah melihat cewek itu dandannya perfect, tapi kayak hampa ya, kosong, kayak gak menarik sama sekali, gitu. Iya, tapi yang nggak dandan kok ngangenin gitu loh, kok malam-malam terbayang senyumnya gitu loh. Jadi itu yang dimaksud inner beauty. Dari jalan aja itu orang sudah melihat, tapi melihatnya bukan karena fisik ya, maaf, bukan karena nafsu, ini bodinya aduh ya, bukan karena itu,
Jadi ketika energi diri meningkat, kita sebagai tower ya, towernya sinyal. Orang melihat itu, wis, gitu loh. Iya, ibaratnya seorang nelayan di sana ada mercusuar, itu kan menjadi fokus perhatian. Nah, untuk menjadi fokus perhatian itu juga bisa di-create dengan beberapa teknik energi. Bagaimana ketika jalan nanti menarik perhatian orang-orang, terutama dalam hal kebaikan. Nah, tadi casing diri yang merasa orang hanya menginginkan fisik itu harus dilepas. Supaya apa? Ketika jadi pusat perhatian, ada perhatian yang baik. Kok sosoknya anggun banget ya gitu. Kok aku misalkan berkeluarga punya seorang ibu begini kok mendamaikan gitu loh. Kok menyenangkan gitu loh. Tidak hanya sekedar simpel iki nek dijak jagung orang sini-sini. Enggak hanya sekedar itu, tapi coba itu melihat langsung wah tak 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 gitu loh. Ini cocok jadi pendamping saya gitu. Jadi pancaran inner beauty-nya benar-benar nampak dari dalam diri. Ya, beresin dulu di diri. Karena nanti diri beres, otomatis pria-pria yang sebelum-sebelumnya tidak baik, bisa jadi nanti pergi sendiri. Yang datang sesuai dengan apa yang diprasangkakan. Nanti admin kelas jodohnya biar Mbak Raya ini aja sekaligus biar diverifikasi. Seleksi. Oh ini pantas sama udah Mas. Saya ikut sama aku aja. Tampil aja ya kamu. Itu jadi adminnya nanti gitu. Itu hadiahnya jadi adminnya. Om, kalau LDR kayak gitu gimana Om? Cara memikat istilahnya biar nge-treatnya biar komunikasi intens kayak gitu, pripun? Ya, jadi LDR itu yang terpenting adalah koneksi antara jiwa dengan jiwa. Karena kebanyakan orang ketika LDR fokusnya adalah memprotek supaya nggak aneh-aneh, supaya itu, jangan-jangan begini aja. Ini saya juga ngomong hati-hati buat para pasangan yang mencurigai pasangannya. Karena laki-laki prasangka itu adalah doa. Ketika mencurigai pasangan akan selingkuh, jangan kaget ketika dia selingkuh. Jadi harus benar-benar full, mempercaya full tanpa embel-embel. Makanya circle juga harus diubah. Jangan sembarang menerima curhat, perselingkuhan rumah tangga. Gitu. Saya itu paling anti menerima curhat. Ini karena konten aja saya dengerin. Ngefek tuh Om. Ya ngefek. Karena ketika curhat, terus seseorang itu ikut meresapi, oh kasihan banget ya, kita sedang menarik peristiwa sejenis. Gitu. Jadi kalau sering menerima curhat, cowoknya nggak benar dan sebagainya, siap-siap cowoknya jadi nggak benar juga. Untung aku bukan orang yang suka dicurhati juga. Nah, banyak orang di sana ketika dicurhati gitu, suamiku begini-begini, oh kasihan ya dia suaminya begitu-begitu, itu memancarkan rasa kasihan dan sebagainya. Dia sedang vibrasi dia dengan yang curhat tadi sudah sama. Ngaruh ya Om ya? Iya, makanya saya paling nggak mau orang itu curhat, tapi kalau mau bertumbuh, ayo. Gitu loh. Dan ketika terpaksa dicurhati, orang itu harus netral. Gitu, kayak tadi mbaknya nangis gitu, saya nggak merasa kasihan sama sekali gitu. Karena kalau ketika ada klien nangis terus saya kasihan, iya ya kasihan, itu bahaya, vibrasi saya akan rusak, gitu, akan jatuh ke pors, gitu. Saya nangis tuh bentuk luapan sih Om, karena kan saya paham. Dengan nangis itu enteng gitu loh Om. Aku orangnya cengeng. Nangisnya 7 hari 7 malam lebih lagi ya. Aku tuh orangnya cengeng, orangnya Om apa yang inget yang kayak disakiti tuh langsung tebus gitu. Nangis gitu. Coba nanti diubah lagi, nanti kalau memang pengen bertumbuh ya, ingat lagi, aku tuh orangnya. Ini kalau misalkan nanti ditulis itu ya Mas, itu aku tuh orangnya itu yang negatif banyak banget. Ini yang bahaya gitu. Jadi ini yang perlu dibenerin. Aku tuh orangnya cengeng, aku tuh orangnya kalau ingetin ini, itu membentuk karakter yang sebenarnya topeng. Tapi orang di luar sana menganggap ini diriku tuh begini, enggak, itu topeng. Itu bisa dilepas. Jadi nanti aku tuh orangnya tabah gitu loh. Aku tuh orangnya sudah nggak cengeng lagi. Aku tuh orangnya kuat, Wonder Woman gitu loh. Gitu. Jadi kebahagiaan di tanganku. Saya tidak mengizinkan orang lain menyakiti. Orang lain menyakiti pun saya tetap happy gitu loh. Itu di-create gitu. Makanya benar-benar waspada, benar hati. Ketika mau ngucap negatif langsung amit-amit stop. Ganti yang positif. Gitu.